Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Firmansyah. Di sini saya akan menjelaskan apa yang saya mengerti dari materi yang sudah dituliskan pada waktu hari ini. Oke, jadi Himpunan Mahasiswa Program Studi Desain Komunikasi Visual atau Himperial itu memiliki tujuan yang pertama itu untuk mengembangkan anggota himpunan dari segi akademik maupun profesionalitas sesuai bidang DKV, dan juga untuk mengembangkan dan menyebarluaskan pengetahuan tentang kebudayaan, dan yang terakhir itu untuk mewujudkan visi misi dari DKV. Fungsi dari Himperial itu sendiri adalah untuk menjadi wadah untuk menjabarkan, mengembangkan, dan berkoordinasi. Dan selanjutnya adalah untuk menjadi wadah penyalur dari aspirasi. Di Himperial yang saya mengerti dari materinya itu adalah di Himperial terdapat posisi-posisi yang ada, salah satunya yang pertama itu ada ketum dan wakketum. Tugasnya itu adalah untuk menjalankan kewajibannya, memenuhi hak dan wewenangnya, terus juga untuk mengatur susunan kepengurusan dan lain-lain. Selanjutnya adalah sekum atau sekretaris umum untuk mengatur administrasi dalam Himperial. Lalu selanjutnya ada bendahara atau bendum yang tugasnya untuk mengatur bendahara dalam Himperial. Selanjutnya ada koordinator divisi atau kodif, melaksanakan tugas divisi masing-masing. Selanjutnya ada sekretaris divisi untuk mengatur sirkulasi administrasi dalam divisi masing-masing. Dan yang terakhir ada staf divisi yang menjalankan tugasnya sebagai penggerak dalam divisi itu tersendiri. Selanjutnya dari divisi-divisi tersebut dipecah menjadi beberapa. Yang pertama itu adalah divisi pendidikan. Dalam divisi pendidikan terdapat fungsi dari mereka tersendiri, yaitu pengembangan pengetahuan dan teknologi, dan juga menyiapkan anggota tentang materi TKV. Yang kedua itu adalah dari divisi karya, yaitu pengembangan kemampuan dan keahlian sesuai bidang TKV. Proker dari mereka itu adalah pekan karya. Yang ketiga itu adalah dari divisi perhubungan yang mengelola informasi yang masuk dan keluar dari Himperial. Yang kedua, mengelola hubungan yang ada di Himperial maupun di hima yang lain. Yang ketiga, untuk membentuk dan menjaga nama baik hima. Proker mereka adalah rembuk, malam keakraban, dan juga ultah TKV. Selanjutnya adalah dari divisi sumber daya. Fungsi dari divisi sumber daya adalah untuk mengembangkan SDM maupun benda yang untuk mengembangkan keahlian. Proker dari mereka adalah diklat. Selanjutnya ke materi yang kedua, itu yang saya dapat untuk bendahara. Untuk deskripsinya adalah pengurus segala macam administrasi, keuangan, dan tata kelola keuangan dari organisasi yang bersangkutan. Nah, tugasnya itu adalah menyusun rencana anggaran atau RAB, membuat perancangan dan pembukaan transaksi, melaksanakan pengelolaan keuangan, mencatat dan mengatur transaksi, mengelola bukti transaksi, dan mengetahui organisasi.
Nah, alur permohonan dana itu yang dari pertama itu pembuatan RAB, setelah itu baru pembahasan rapat anggaran, setelah itu ke koreksi, setelah itu ke persetujuan dana, setelah itu ke penyerahan dana. Ada juga yang namanya aturan LPJ anggaran. Anggaran maksimal 2 minggu setelah kegiatan selesai terlaksana. Dan juga pelaporan LPJ anggaran dengan format pemberian nota asli detail pemasukan dan pengeluaran. Oke. Selanjutnya dari Humas ada merupakan penengah antara internal organisasi dan eksternal publik, yang mana memahami salah satu aspek dalam internal atau eksternal akan memengaruhi kesuksesan atau kegagalan. Tujuan dari Humas itu sendiri adalah meningkatkan partisipasi, dukungan, dan bantuan secara konkret dari masyarakat. Yang kedua adalah membuat dan mengembangkan pencitraan yang baik untuk organisasi dan juga kepada pimpinan demi hubungan balik internal dan eksternal. Setelah itu untuk tugasnya adalah informasi, dokumentasi, publikasi, dan protokoler. Yang kedua menciptakan kesan atau image. Yang ketiga pengetahuan dan pengertian informasi yang akurat mengapa masalah itu terjadi, meraih simpati publik, membangkitkan ketertarikan, dan juga meyakinkan sikap dan dari tugas yang ada itu juga terdapat larangan di dalamnya. Yang pertama mengada-ngada, menyebar informasi tanpa pengetahuan, dan mengadu domba, dan juga memandang remeh pendapat. Skill yang pertama adalah kemampuan berkomunikasi, berkemampuan dalam menjalin relasi. Setelah itu berkarismatik dan inovatif, kemampuan manajemen, dan juga yang terakhir adalah up to date. Selanjutnya dari sponsorship, ada instrumen-instrumen dari sponsorship. Yang pertama proposal sponsorship, pitching deck, kontak, dan setelah itu ada impact dari report. Yang selanjutnya ada proposal sponsor, ada bentuk kerjasama, ada penjelasan kegiatan, cara kerja broker, dan portofolio. Selanjutnya dari pitching deck ada latar belakang, kelebihan kerjasama, bentuk kerjasama, penjelasan kegiatan, cara kerja broker, portofolio, suguhan data, dan penawaran. Selanjutnya ada kontrak atau MOU. Yang pertama ada pembukaan, kesepakatan, cakap kesepakatan, suatu hal, yaitu mungkin itu saja yang dapat saya dapat dari materinya. Sekian, terima kasih.